Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para pemburu kisah gelap. Pernahkah kalian membayangkan nikmat dunia yang kalian kejar bisa berubah jadi kutukan abadi? Malam ini saya akan membawa kalian ke lorong-lorong rahasia pesugihan, tempat di mana kenikmatan dijual pada makhluk gaib dan harta datang bersama tangisan serta darah. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan pernah menoleh ke belakang, karena cerita kali ini bisa saja menyeret kalian ke dalam dunia yang tak pernah kalian bayangkan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Malang, seorang ibu rumah tangga bernama Ratna duduk bersila di ruang tamu. Malam itu, televisi menyala menayangkan sinetron, tapi matanya hanya tertuju pada layar handphone. Jari-jarinya lincah menekan tombol, sesekali wajahnya menegang, lalu tersenyum tipis. Ya Allah, ayo, kali ini pasti jackpot, gumamnya lirih sambil menahan napas. Tiba-tiba, angka yang ia tunggu muncul. Wajah Ratna berubah sumringah. Yes, dapat juga. Hahaha, serunya kegirangan. Dari dapur, suaminya Pak Budi menoleh sambil menghela napas. Ratna, kamu mainin itu lagi? Bukannya tadi sore udah kalah ratusan ribu? Ratna buru-buru menutup layar HP, pura-pura tenang. Ah, ini cuma mainan mas. Lagian tadi udah balik modal kok. Pak Budi menggeleng. Mainan apaan kalau sampai pakai uang belanja? Aku capek kerja, uang malah hilang buat begituan. Jangan keterusan, enduk. Ratna mendengus kecil. Iya mas, aku ngerti. Tapi begitu suaminya masuk kamar, ia kembali membuka aplikasi judi online yang sudah membuatnya kecanduan beberapa bulan terakhir. Malam makin larut, suara jangkrik bercampur dengan klik-klik layar HP. Wajah Ratna tegang karena saldo depositnya semakin menipis. Aduh, tinggal segini. Kalau kalah lagi gimana besok belanja? Namun dorongan untuk terus mencoba lebih besar daripada rasa takutnya. Ia meyakinkan diri, sekali lagi aja pasti menang. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Angka demi angka meleset, saldo di layar pun nol. Ratna menatap layar HP kosong dengan tangan gemetar. Ya Allah, habis semua, bisiknya. Pagi harinya, suasana dapur sunyi. Ratna menatap lemari dapur yang hampir kosong. Minyak goreng tinggal setengah botol, beras tinggal segenggam, dan lauk hanya ada tempe basi. Anak sulungnya, Sinta, masuk sambil membawa buku pelajaran. Bu, uang jajan Sinta mana? Hari ini ada bayar iuran sekolah juga, Bu. Ratna tercekat. Ia mengaduk kantong dompet, hanya ada beberapa lembar recehan. Sinta, bisa nggak minta ke bapak aja dulu? Nanti kalau ada uang ibu kasih. Sinta menunduk kecewa. Tapi biasanya ibu yang kasih. Suaranya lirih. Pak Budi yang mendengar dari ruang tamu, akhirnya bersuara. Ratna, aku udah bilang jangan mainin itu lagi. Sekarang anak kita jadi korban. Uang sekolah aja nggak ada. Ratna hanya diam, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia menyesal. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran dan dorongan kuat untuk mencoba lagi. Malam itu, ia kembali duduk sendiri, memandang HP dengan perasaan campur aduk. Besok aku harus cari cara. Harus ada uang lagi. Aku nggak bisa berhenti sekarang. Dan dari situlah, kisah kelam Ratna mulai bergulir, menjerumuskannya semakin jauh ke dalam lingkaran kecanduan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Ratna duduk di teras rumah sambil memegang HP. Matanya sembab karena semalam tak bisa tidur, terus kepikiran uang sekolah Sinta dan belanja dapur yang kosong. Suaminya, Pak Budi, sudah berangkat kerja dengan wajah muram tanpa banyak bicara. Ratna menatap HP dengan gelisah. Ia membuka aplikasi WhatsApp dan menggulir percakapan. Ada banyak pesan dari nomor-nomor tak dikenal. Ibu Ratna, jangan lari dari tanggung jawab. Besok kami tagih lagi. Bayar sekarang juga, atau kami datangi rumah ibu. Ratna menghela napas berat. Pinjaman online yang ia ambil untuk menutup kekalahan judol semakin menjeratnya. Awalnya hanya ratusan ribu, kini sudah jadi jutaan karena bunga harian. Ya Allah, gimana ini? Aku harus cari uang. Kalau enggak bisa habis aku ditagih mereka.
gumam Ratna sambil menahan tangis. Tiba-tiba terdengar suara dari pagar. "Ratna! Ratna!" Itu suara Bu Yuni, tetangganya. Ratna buru-buru mengusap wajah lalu keluar. Bu Yuni, ada apa Bu?" Bu Yuni menatapnya agak sinis. "Itu uang arisan kemarin kapan ya dibayar? Udah seminggu telat. Aku lagi butuh, Nduk." Ratna kaget, wajahnya pucat. Iya Bu, maaf banget ya. Besok saya usahain." Bu Yuni menghela napas panjang. "Ya sudah, jangan lama-lama. Aku percaya sama kamu, tapi jangan bikin malu di depan anggota arisan yang lain." Ratna hanya mengangguk. Setelah tetangganya pergi, ia jatuh terduduk di kursi teras. Utang ke pinjol, utang ke tetangga, uang belanja habis, anak sekolah nunggak. Semua menumpuk di pundaknya. Malam itu ketika rumah sudah sunyi, Ratna kembali membuka aplikasi judol. Tangannya gemetar. "Kalau aku bisa menang sekali aja malam ini, semua bisa lunas," pikirnya. Ia nekat pinjam uang lagi lewat aplikasi pinjol yang berbeda. Saat notifikasi persetujuan masuk dan saldo rekeningnya bertambah, ia langsung transfer ke akun judol. "Bismillah, kali ini pasti balik modal," Ratna berbisik. Namun hasilnya sama. Angka-angka terus meleset, saldo habis dalam sekejap. Ratna memegang kepala, hampir gila. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Pak Budi berdiri di ambang pintu, menatap Ratna dengan mata merah. "Kamu pinjam uang lagi, Ratna?" Ratna panik, mencoba menyembunyikan HP. "Enggak Mas, aku cuman..." "Jangan bohong, aku lihat notifikasi di HP-mu barusan. Pinjol lagi ya? Kamu mau hancurin keluarga ini?" Suara Pak Budi meninggi. Ratna menangis. "Aku cuma mau coba sekali lagi Mas. Kalau menang kita bisa lunasin semua." Pak Budi menepuk meja keras. "Cukup Ratna, aku nggak mau dikejar-kejar debt collector gara-gara kamu. Besok kalau mereka datang biar kamu yang hadapi sendiri." Suasana rumah jadi panas. Ratna hanya bisa terisak merasa sendirian. Malam itu, ia kembali teringat mimpi aneh tentang sosok tua berjubah hitam yang sempat menghampirinya. Bayangan itu kini muncul lebih jelas di pikirannya, seakan memberi jalan keluar dari semua masalah. Ratna berbisik lirih, apa benar ada cara lain untuk dapat uang cepat? Dan disitulah jalannya semakin condong ke arah yang lebih gelap. Malam itu rumah Ratna terasa sangat sepi. Pak Budi sudah tidur pulas di kamar, anak-anak pun tertidur lelap. Tapi Ratna gelisah. Ia terbaring di ruang tamu dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Bayangan wajah debt collector, tetangga yang menagih arisan, dan suaminya yang marah terus berputar di kepalanya. "Kalau begini terus, aku bisa gila," bisiknya lirih. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara terasa dingin, angin malam masuk lewat celah jendela. Ratna akhirnya tertidur, tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap. Kabut pekat menyelimuti, suara burung hantu terdengar sayup. Dari balik pepohonan, muncul sosok tua berjubah hitam dengan wajah samar, matanya merah menyala. "Ratna!" Suara itu berat menggema. Ratna menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Siapa kamu?" Sosok itu mendekat, suaranya seperti bisikan yang langsung menusuk telinga. "Kau ingin terbebas dari hutang? Kau ingin uang mengalir tanpa henti? Datanglah ke tempat yang sudah menunggumu sejak dulu. Gunung Kawi." Ratna kaget. "Gunung Kawi? Untuk apa aku ke sana?" Sosok itu tersenyum samar. "Di sana ada jalan keluar. Kau hanya perlu percaya dan mengikuti syaratnya. Maka ATM-mu akan penuh dengan sendirinya." Seketika Ratna terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, memastikan ia sudah kembali di ruang tamu rumahnya. "Ya Allah, mimpi apa ini?" gumamnya sambil mengusap wajah. Namun rasa takut bercampur penasaran. Dalam kepalanya kata-kata Gunung Kawi terus terngiang-ngiang. Keesokan paginya, saat ia menyapu halaman, Ratna kembali teringat mimpinya. Tiba-tiba HP-nya bergetar, muncul notifikasi artikel di beranda. Ritual pesugihan di Gunung Kawi, misteri kekayaan yang datang tiba-tiba. Ratna tertegun, bulu kuduknya berdiri. Kok bisa pas banget?
Belum sempat ia menutup layar, tetangganya Mbak Wati lewat di depan rumah dengan mobil barunya. Dulu, Wati hanya seorang janda miskin yang sering ngutang di warung. Tapi sekarang, hidupnya mendadak mewah. Ratna bergumam lirih, apa jangan-jangan dia juga... Malamnya Ratna duduk di dapur bersama Pak Budi. Suaminya masih kesal, tapi mencoba bicara baik-baik. Ratna, aku udah pusing sama utang kita. Aku janji, besok aku cari lemburan tambahan di pabrik. Tapi tolong, jangan nambah masalah lagi, ya. Ratna hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya tidak di situ. Kata-kata suaminya tenggelam oleh suara bisikan yang terus menghantui kepalanya. Gunung Kawi menunggumu. Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu ia sedang berada di persimpangan. Tapi rasa penasaran dan desakan utang membuat langkahnya perlahan mengarah ke jalan yang lebih gelap. Siang itu, Ratna berjalan sendirian ke pasar. Uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli tempe dan sayur seadanya. Saat melangkah melewati deretan toko emas, matanya tak sengaja menangkap sosok familiar keluar dari sebuah toko dengan wajah sumringah. Loh, itu kan Mbak Wati, gumam Ratna pelan. Wati, tetangganya yang dulu sering mengeluh soal ekonomi, kini terlihat glamor. Rambutnya tersanggul rapi, tas branded menggantung di lengannya, jemarinya penuh cincin emas. Mobil putih terparkir di depan toko emas, jelas bukan mobil murah. Ratna menelan ludah, dulu dia hidupnya susah banget, kok sekarang bisa sekaya itu? Wati pun melihat Ratna. Loh, Ratna, wah lama nggak ketemu Nduk, katanya sambil melambaikan tangan. Ratna tersenyum kaku. Iya Mbak, kaget aku lihat Mbak sekarang. Makin cantik, makin wah aja. Wati tertawa kecil. Alhamdulillah, rezeki itu kalau udah waktunya yang ngalir aja, Rat. Ratna mengangguk, tapi dalam hatinya penuh rasa penasaran. Mereka pun duduk di warung kopi dekat pasar untuk ngobrol. Aku masih ingat Mbak Wati dulu sering cerita pusing soal utang. Ratna membuka obrolan pelan. Sekarang kok bisa berubah drastis gini? Wati menatap Ratna sebentar, lalu mendekat. Suaranya diturunkan. Rat, nggak semua rezeki itu dari kerja keras. Ada jalan lain. Ratna mengernyit. Maksudnya? Wati menarik napas panjang. Kamu pernah dengar tentang Gunung Kawi kan? Dek. Jantung Ratna berdegup kencang. Nama itu kembali disebut, sama persis dengan bisikan dalam mimpi. Ratna mencoba tenang. Iya, pernah. Katanya banyak orang cari pesugihan di sana. Wati tersenyum tipis. Aku nggak bisa cerita banyak, Rat. Tapi aku cuman mau bilang, ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau kamu benar-benar terjepit, mungkin itu jalanmu. Ratna tercekat. Maksud Mbak Wati ke sana? Wati hanya tersenyum samar, tidak mengiyakan tapi juga tidak menyangkal. Ia menepuk tangan Ratna. Pokoknya kalau kamu mau, datang aja ke sana, cari juru kunci. Mereka tahu apa yang kamu butuhkan. Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil dalam hatinya. Setelah mereka berpisah, Ratna berjalan pulang dengan pikiran kacau. Di satu sisi, ia merasa takut. Tapi di sisi lain, rasa penasaran dan tekanan hidup membuat bisikan itu makin kuat. Malamnya Ratna berbaring di ranjang tapi matanya tidak bisa terpejam. Ia memandangi atap rumah sambil bergumam lirih. Gunung Kawi, apa ini jawaban dari semua masalahku? Dan di sanalah langkah Ratna semakin dekat pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi masih buta ketika Ratna sudah duduk termenung di ruang tamu. Kopi hitam di depannya hanya disentuh sekali, sisanya dibiarkan dingin. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Mbak Wati dan bisikan mimpi itu terus menghantui pikirannya. Di kamar Pak Budi masih terlelap, anak-anak pun belum bangun. Ratna menatap wajah mereka satu persatu sebelum keluar rumah, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Maafkan ibu, bisiknya lirih. Dengan membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan sejumlah uang sisa pinjaman, Ratna berjalan menuju terminal. Ia tidak berani cerita pada siapapun.
Bahkan kepada suaminya sendiri, ia bilang hanya ada arisan ibu-ibu di luar kota. Bus menuju Malang sudah penuh penumpang. Ratna duduk di bangku belakang menatap keluar jendela. Angin sepoi-sepoi masuk, tapi dadanya tetap sesak. Di sampingnya, seorang ibu tua berbaju kebaya lusuh membuka obrolan. "Mau kemana, nak?" Ratna tersenyum kaku. "Ke Gunung Kawi, Bu." Ibu tua itu menatapnya tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. Banyak orang ke sana cari kaya mendadak, tapi enggak semua pulang dengan selamat." Ratna tercekat, menelan ludah. "Maksudnya, Bu?" Ibu itu hanya menghela napas panjang. "Ingat, setiap yang manis selalu ada bayarnya." Setelah itu, ia diam, membuat Ratna makin gelisah. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Saat bus berhenti di dekat kawasan Gunung Kawi, suasana berubah. Jalanan penuh pedagang bunga, dupa, kemenyan, dan berbagai sesaji. Beberapa orang berpakaian rapi tampak masuk ke area makam keramat. Ratna merapatkan jaketnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi bulu kuduknya berdiri bukan karena udara, melainkan suasana mistis yang terasa begitu pekat. Seorang pria parubaya mendekatinya, mengenakan sarung dan ikat kepala. "Nyuwun sewu, Bu, nyari juru kunci toh?" tanyanya dengan senyum tipis. Ratna kaget. "Loh, kok tahu, Pak?" Pria itu tertawa pelan. "Yang datang ke sini kebanyakan sama. Nggak usah takut, ayo saya antar." Ratna menunduk, mengangguk pelan. Langkahnya berat, tapi seperti ada yang menuntun. Mereka melewati jalan setapak, menembus kabut yang semakin tebal. Aroma kemenyan menyeruak, bercampur bau tanah basah. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar, entah dari mana asalnya. Hati Ratna berdegup kencang. "Ya Allah, aku ngapain di sini?" bisiknya dalam hati, tapi ia tidak berhenti melangkah. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah joglo tua dengan pintu kayu besar. Di depannya tertera papan sederhana, "Juru Kunci." Pria tadi menoleh ke Ratna. "Sudah sampai, nanti tinggal sampean bicara." Beliau sudah menunggu. Ratna merasakan jantungnya hampir meloncat. Tangannya dingin, keringat bercucuran meski udara menusuk. Saat pintu joglo perlahan terbuka dari dalam, suara serak seorang lelaki terdengar. "Selamat datang, Ratna. Aku sudah menunggumu." Ratna membeku. Bagaimana mungkin orang itu sudah tahu namanya? Ratna berdiri kaku di depan pintu joglo tua itu. Dari dalam muncul seorang lelaki tua berambut putih, memakai baju lurik dan kain batik. Matanya tajam, tapi senyumnya tipis, seolah menyimpan sesuatu. "Masuklah, Ndu. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu." Suara juru kunci itu dalam, serak, tapi penuh wibawa. Ratna melangkah pelan masuk. Bau dupa menyengat, ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak. Di dinding tergantung foto-foto orang kaya dan pejabat yang katanya pernah datang ke Gunung Kawi. "Duduk," perintah juru kunci itu sambil menunjuk tikar pandan di depan altar kecil berisi sesajen. Kemenyan, kembang 7 rupa, dan ayam hitam yang masih hidup diikat di sudut ruangan. Ratna menelan ludah. "Mbah, apa benar saya bisa dapat jalan keluar? Utang saya menumpuk, keluarga saya hampir hancur." Juru kunci itu menutup mata, lalu tersenyum tipis. "Semua ada jalannya, tapi kau harus berani. Kekayaan bukan turun begitu saja, selalu ada syarat yang harus dipenuhi." Ratna menunduk, tangannya gemetar. Saya siap, Mbah." Lelaki tua itu mengangguk. "Bagus, malam ini kebetulan Jumat Kliwon. Waktunya tepat. Kau harus jalani ritual pertama. Sesajinya sudah ada, tinggal hatimu saja, apakah kuat atau tidak." Ratna menatap ayam hitam yang berkokok pelan, bulunya mengkilap, matanya tajam. Bulu kuduk Ratna berdiri. "Mbah, apa yang harus saya lakukan?" "Ambil kembang 7 rupa itu. Taburkan di depan pohon besar di halaman nanti. Setelah itu, kau bakar kemenyan. Jangan lupa bacakan doa yang akan aku bisikkan nanti. Jangan sampai salah," ucap juru kunci dengan nada tegas. Ratna mengangguk cepat, meski jantungnya berdentum kencang. Malam pun tiba, jam menunjukkan hampir tengah malam.
Juru kunci membawa Ratna ke halaman belakang, di mana berdiri pohon beringin tua menjulang tinggi. Suasananya sunyi mencekam, hanya suara serangga malam dan desir angin yang membuat daun bergesekan. "Taruh kembangmu di sini," perintah juru kunci. Ratna berlutut, menaburkan bunga dengan tangan gemetar. Bau harum bunga bercampur bau tanah basah, membuatnya makin merinding. Kemudian juru kunci menyalakan kemenyan, asapnya mengepul ke langit. Ia mendekat ke telinga Ratna, membisikkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, tapi terasa menusuk langsung ke dalam dada. "Ucapkan dalam hatimu, Ratna. Panggil apa yang kau inginkan. Panggil rezeki, panggil kekayaan. Tapi ingat, semua akan menuntut imbalan." Ratna memejamkan mata. Air matanya menetes. "Ya Allah, kalau ini jalan satu-satunya, saya pasrah." Saat mantra selesai, ayam hitam itu disembelih. Darahnya diteteskan ke akar pohon beringin. Ratna menjerit kecil, tubuhnya bergetar, tapi juru kunci menahan bahunya. "Tenang, ini baru awal, Nduk. Besok kau akan melihat tanda-tandanya." Ratna menatap pohon besar itu dengan tubuh masih gemetar. Ada rasa takut, tapi juga ada harapan kecil yang menyala di hatinya. Mungkin benar, besok akan ada keajaiban. Dan malam itu, ia pulang ke penginapan dengan pikiran campur aduk. Antara ngeri dengan apa yang ia lakukan, tapi juga penasaran dengan apa yang akan terjadi esok hari. Pagi itu, Ratna terbangun dengan kepala berat. Semalaman ia sulit tidur, bayangan ritual di bawah pohon beringin, dan darah ayam hitam masih melekat jelas di pikirannya. Tangannya gemetar saat ia meraih botol air minum di meja penginapan. "Ya Allah, apa yang sebenarnya aku lakukan semalam?" bisiknya lirih. Ia duduk lama di tepi ranjang, bimbang antara menyesal dan penasaran. Tapi suara juru kunci semalam terus terngiang di kepalanya. "Besok kau akan melihat tanda-tandanya." Dengan perasaan campur aduk, Ratna memberanikan diri ke ATM yang terletak di dekat pasar. Ia hanya ingin memastikan apakah benar ada sesuatu yang berubah. Antrian di ATM lumayan panjang. Ratna berdiri di belakang seorang bapak-bapak yang sedang mengambil uang. Tangannya berkeringat, wajahnya pucat. Saat gilirannya tiba, ia menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan kartu ATM. "Bismillah," katanya sambil menekan PIN. Layar menampilkan saldo. Ratna terbelalak. Angka di rekeningnya bertambah jutaan rupiah. Padahal ia yakin betul, semalam saldo terakhir hampir nol. "Ya Allah, ini beneran." Ratna menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Seorang ibu di belakangnya menyahut, "Bu, cepetan dong, masih banyak yang ngantri." Ratna buru-buru tarik struk dan keluar dari bilik ATM. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap kertas struk itu dengan mata berkaca-kaca. "Ini pasti karena ritual itu." Sesampainya di penginapan, Ratna menelpon suaminya dengan suara dibuat tenang. "Mas, aku barusan ambil uang arisan. Lumayan, bisa buat bayar utang listrik sama belanja." Pak Budi di seberang telepon terdengar lega. "Alhamdulillah, Rat. Ya sudah, kalau gitu pulang cepat ya. Anak-anak juga kangen." Ratna mengangguk meski hatinya kalut. Ia belum berani cerita sebenarnya. Baginya, uang yang tiba-tiba muncul itu seperti mukjizat. Tapi di balik itu ada rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan. Sepanjang perjalanan pulang, Ratna terus memegang tasnya erat-erat. Ia merasa semua orang menatapnya, padahal hanya perasaannya saja. Malamnya, setelah sampai rumah, Ratna membuka dompetnya. Uang baru pecahan 100 ribuan menumpuk. Bau kertasnya menusuk hidung, terasa begitu nyata. Ia duduk sendirian di dapur, menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. "Kalau ini beneran jalan keluarnya, apa aku harus teruskan?" gumamnya. Dari kamar, suara anaknya terdengar memanggil. "Bu, Sinta minta uang jajan besok ya?" Ratna menoleh, lalu menatap lagi tumpukan uang di tangannya. Wajahnya perlahan berubah. Ada senyum samar, tapi matanya menyimpan kecemasan. Dalam hati kecilnya ia tahu, jalan ini tidak akan berhenti di sini. Beberapa hari setelah pulang dari Gunung Kawi, suasana rumah Ratna berubah.
Lemari dapur yang sebelumnya kosong kini mulai terisi. Uang jajan anak-anak lancar lagi. Bahkan Ratna sempat membeli kalung emas tipis di toko dekat pasar. Pak Budi heran tapi memilih diam. Mungkin benar Ratna ambil uang arisan, pikirnya, meski hatinya masih menyimpan curiga. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya HP menyala dengan aplikasi judi online yang selama ini jadi sumber petaka. Jari-jarinya ragu untuk mengetuk layar. Kalau saldo bisa nambah sendiri kemarin, apa mungkin aku juga bakal menang di sini? Ratna bergumam lirih. Akhirnya ia nekat deposit sebagian uang ke akun judol. Tangan gemetarnya perlahan berubah jadi mantap saat permainan dimulai. Detik-detik tegang kembali hadir, tapi kali ini hasilnya berbeda. Yes! Menang. Ratna bersorak kecil, takut membangunkan anak-anak. Ia coba lagi, dan lagi. Setiap kali pasang, selalu beruntung. Saldo di layar HP melonjak drastis. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan kegirangan. Ya Allah, beneran. Aku menang. Aku beneran menang. Besoknya, Ratna belanja lebih banyak dari biasanya. Ia membeli pakaian baru untuk anak-anak, bahkan sempat mampir ke toko kosmetik. Wajahnya berseri-seri, berbeda dari sebelumnya yang muram. Tetangganya Bu Yuni sampai heran. Ratna, kok sekarang kelihatan sumringah terus? Uang arisan sudah cair, ya? Ratna hanya tersenyum samar. Iya, Bu. Alhamdulillah. Rezeki. Namun malam-malamnya tetap dihantui rasa was-was. Di sela-sela kemenangan besar itu, kadang ia merasakan hawa aneh. Suara langkah di teras padahal tak ada orang, bau kemenyan samar di kamar, dan bayangan hitam sekilas melintas di pojok ruangan. Suatu malam, saat Ratna masih asik berjudi di HP, Pak Budi keluar dari kamar. Rat, kamu mainin itu lagi. Bukannya udah janji berhenti? Ratna buru-buru menyembunyikan HP di balik sarung. Enggak, Mas. Cuman lihat-lihat aja. Pak Budi mendesah. Aku nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini uang selalu ada. Tapi tolonglah, jangan bikin kita jatuh ke lubang yang sama. Aku takut, Rat. Ratna terdiam. Di satu sisi ia ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia menceritakan soal ritual dan uang yang muncul begitu saja? Setelah suaminya masuk kamar lagi, Ratna kembali menatap layar HP. Saldo judolnya kini belasan juta. Tangannya bergetar, bukan karena takut kalah, tapi karena rasa candu yang semakin menguasai. Kalau begini terus, aku bisa lebih kaya dari siapapun. Gumamnya sambil tersenyum tipis. Di balik senyum itu, ia tak sadar bahwa langkahnya sudah semakin jauh masuk dalam jeratan yang tidak bisa ia lepaskan. Sejak kemenangan besar di aplikasi judol itu, Ratna semakin percaya diri. Ia tidak hanya belanja lebih banyak, tapi juga mulai mengirim uang ke rekening pinjol untuk melunasi sebagian utangnya. Dari luar, hidupnya terlihat normal kembali. Namun di dalam rumah, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Malam pertama setelah ia menang besar, Ratna sedang merapikan uang di meja makan. Tiba-tiba, suara ayam berkokok terdengar dari luar. Ia menoleh ke arah jendela. Kok ada ayam berkokok jam 2 pagi begini? Gumamnya dengan dahi berkerut. Pak Budi yang terbangun ikut menegur. Ratna, kamu dengar suara ayam tadi? Nggak biasanya jam segini ada suara begitu. Ratna hanya mengangguk pelan. Iya, Mas. Mungkin ayam tetangga. Jawabnya, meski hatinya tidak yakin. Keesokan harinya, saat ia sedang menjemur pakaian, Ratna mencium bau kemenyan samar. Padahal tidak ada orang yang sedang membakar apapun. Ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan. Kok bau ini lagi? Bisiknya. Bau itu persis seperti di Gunung Kawi. Malam berikutnya gangguan makin nyata. Saat Ratna sedang mencatat belanjaan di ruang tamu, dari sudut mata ia melihat bayangan hitam melintas cepat di pojok ruangan. Ia sontak berdiri, jantungnya berdegup kencang. Astagfirullah, siapa itu? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ketika ia ceritakan pada suaminya, Pak Budi malah semakin curiga. Rat, kamu jujur sama aku. Ada apa sebenarnya?
Dari mana uang ini bisa tiba-tiba ada? Jangan sampai kamu masuk ke jalan yang aneh-aneh. Ratna menunduk, suaranya bergetar. Mas, aku cuma lagi beruntung. Jangan sudzon sama aku. Pak Budi menghela napas panjang, tapi jelas terlihat ia tidak percaya sepenuhnya. Malam itu, Ratna tidur gelisah. Dalam tidurnya ia bermimpi kembali bertemu sosok tua berjubah hitam. Sosok itu tertawa lirih. Uangmu sudah datang kan? Tapi jangan lupa, semua ada bayarnya. Ratna terbangun dengan keringat dingin, napas terengah. Ia menatap suaminya yang masih tidur pulas di sampingnya, lalu menatap anak-anaknya di kamar sebelah. Bayar, maksudnya apa? Gumamnya sambil memegangi dada yang berdebar kencang. Gangguan itu makin membuat Ratna resah. Namun anehnya, semakin ia takut, semakin ia tak bisa berhenti. Rasa candu pada uang dan kemenangan membuatnya terus melanjutkan jalan itu. Dan tanpa ia sadari, penagihan sesungguhnya sebentar lagi akan dimulai. Malam itu hujan turun deras. Rumah Ratna terasa lebih dingin dari biasanya. Anak-anak sudah tidur, Pak Budi pun tertidur kelelahan setelah seharian bekerja lembur. Ratna duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, HP masih menyala di tangannya. Tiba-tiba, listrik seolah berkedip sesaat. Ratna terperanjat. Dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Ia bangkit pelan, berjalan menuju dapur dengan langkah hati-hati. Siapa? Suaranya lirih. Meski ia tahu tak mungkin ada orang lain di rumah. Sesampainya di dapur semua piring masih rapi. Tapi hawa dingin menusuk. Dan samar-samar bau kemenyan kembali tercium. Ratna menelan ludah. Bulunya berdiri. Saat berbalik, bayangan hitam berdiri di pojok ruang tamu. Tinggi, kurus, wajahnya samar. Suaranya berat menggema, membuat Ratna hampir pingsan. Ratna mundur, tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Bayangan itu maju selangkah, suara lirihnya menusuk telinga. Kau sudah merasakan manisnya. Kini saatnya membayar. Kekayaan bukan cuma untukmu. Ada yang harus kau serahkan. Ratna menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak minta macam-macam. Aku cuma mau hidup normal. Jangan ambil apa-apa dariku. Bayangan itu tertawa lirih, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ratna jatuh terduduk di lantai. Air matanya jatuh bercampur keringat dingin. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Keesokan paginya, Ratna berusaha bersikap normal di depan keluarganya. Namun raut wajah pucatnya membuat Pak Budi curiga. Ratna, kamu sakit? Mukamu pucat banget. Ratna hanya menggeleng. Enggak, Mas. Cuman kurang tidur. Tapi sepanjang hari pikirannya kacau. Kata-kata bayangan hitam itu terus terngiang. Ada yang harus kau serahkan. Malam berikutnya, mimpi buruk datang lagi. Sosok tua berjubah hitam yang pernah ia lihat di hutan mimpi, kini muncul lebih jelas. Ia menatap Ratna dengan mata merah menyala. Kau sudah diberi kesempatan. Jika ingin terus hidup enak, kau harus menepati bagianmu. Ratna tersentak bangun dengan teriakan tertahan. Napasnya memburu, keringat membasahi seluruh tubuh. Pak Budi terbangun kaget. Ratna, kenapa? Mimpi buruk lagi? Ratna hanya menggeleng cepat, tidak berani bercerita. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia sadar, gangguan ini bukan sekadar mimpi. Sesuatu benar-benar sedang menagih janji. Dan ia tahu, semua ini baru permulaan. Pagi itu, Ratna menyiapkan sarapan seadanya. Nasi goreng sederhana dengan telur ceplok. Ia berusaha menutupi rasa takut dari kejadian malam-malam sebelumnya. Senyum dipaksakan, meski matanya masih sembab. Namun suasana mendadak berubah ketika Sinta, anak bungsunya, keluar dari kamar dengan wajah pucat. Bu, badan Sinta panas banget, ucapnya lemah, lalu ambruk di kursi. Ratna panik, memegang kening anaknya. Panas tinggi, tapi anehnya kulitnya dingin di beberapa bagian. Ya Allah, Sinta, Mas, tolong bangun, anak kita sakit. Pak Budi segera bangun, masih dengan seragam kerja setengah dipakai.
Ia mengangkat tubuh Sinta ke kamar. Cepat kasih obat dulu, Rat. Kalau nggak turun kita bawa ke puskesmas. Ratna buru-buru mencari obat penurun panas. Tapi setelah diminumkan, suhu Sinta bukannya turun, malah makin tinggi. Anak itu merintih sambil menggeliat, seperti ada yang menindih tubuhnya. Bu, ada yang duduk di dada Sinta. Susah nafas. Bisik Sinta dengan mata setengah terpejam. Ratna langsung merinding. Ia menoleh ke arah jendela, dan untuk sesaat ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Mas, ini nggak wajar. Aku takut. Suara Ratna bergetar. Pak Budi semakin bingung. Jangan ngomong aneh-aneh. Ini anak kita sakit, bukan diganggu apa-apa. Ayo ke dokter sekarang juga. Mereka pun bergegas membawa Sinta ke puskesmas. Dokter memeriksa, lalu berkata dengan nada heran. Suhu tubuhnya naik turun, tapi hasil pemeriksaan normal. Tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda penyakit khusus. Ini aneh. Pak Budi makin cemas. Maksud dokter gimana? Anak saya jelas sakit, kok dibilang normal? Dokter hanya menggeleng. Kami beri obat penurun panas lagi, tapi kalau tidak membaik mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Ratna menatap anaknya yang terbaring lemah di ranjang puskesmas. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata bayangan hitam itu kembali terngiang. Ada yang harus kau serahkan. Malamnya di rumah, Sinta kembali menggigil. Tubuhnya panas dingin, matanya sesekali terbuka dengan pandangan kosong. Ratna duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya erat-erat sambil menangis. Ya Allah, jangan anakku yang jadi tumbalnya. Jangan. Pak Budi masuk ke kamar dengan wajah penuh curiga. Ratna, jujur sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal uangmu? Dan kenapa anak kita sakit begini? Ada hubungannya kan? Ratna tercekat, air matanya mengalir deras. Ia tak sanggup menjawab. Suara ayam berkokok kembali terdengar di luar. Padahal malam masih jauh dari subuh. Bau kemenyan menyeruak ke seluruh ruangan. Pak Budi langsung menoleh ke arah Ratna dengan mata merah. Ratna, kamu udah main apa? Ratna hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, rahasia kelam itu sebentar lagi akan terbongkar. Malam itu rumah Ratna terasa mencekam. Sinta masih terbaring dengan tubuh panas dingin, merintih sesekali. Ratna duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya erat-erat sambil berdoa. Pak Budi mondar-mandir di kamar, wajahnya penuh emosi. Akhirnya ia berhenti, menatap Ratna dengan tajam. Ratna, aku nggak bisa diam lagi. Aku curiga semua ini ada hubungannya sama kamu. Sejak kapan uang kita banyak lagi? Dari mana semua ini? Ratna menunduk, suaranya lirih. Mas, aku cuma pengen nyelamatin keluarga kita. Aku terpaksa. Terpaksa apa? Potong Pak Budi, suaranya meninggi. Ratna terdiam. Air matanya jatuh. Ia tidak sanggup mengucapkannya. Pak Budi semakin curiga. Ia beranjak dari kamar, menuju lemari di ruang tengah. Ratna panik, buru-buru berdiri. Mas, jangan buka lemari itu! Tapi sudah terlambat. Pak Budi menarik pintu lemari dengan kasar. Bau kemenyan langsung menyebar. Di dalamnya tersusun sesajen. Kembang 7 rupa, dupa setengah habis, botol kecil berisi darah ayam yang sudah menghitam, dan selembar kain putih berlumuran bercak merah. Pak Budi melotot, wajahnya pucat bercampur marah. Ya Allah, Ratna, jadi ini yang kamu sembunyikan? Kamu main pesugihan? Astagfirullah. Ratna menangis keras, berlutut di lantai. Mas, aku nggak punya pilihan. Utang kita numpuk, aku udah nggak kuat. Aku cuma mau kita bisa hidup tenang. Pak Budi menepuk meja dengan keras. Tenang dari mana? Anak kita sekarang sakit gara-gara ini semua. Kamu sadar nggak, Ratna? Kamu udah jual keluarga sendiri buat harta. Ratna mencoba meraih tangan suaminya. Mas, maafin aku. Aku janji, aku bakal berhenti. Aku bakal cari cara lain buat nutup semua ini. Pak Budi menepis tangannya dengan kasar. Berhenti? Kamu kira gampang berhenti setelah kamu manggil mereka? Ratna, kamu udah main sama setan. Mereka nggak bakal lepasin kita semudah itu. Ratna terisak.
Wajahnya penuh rasa bersalah. Sementara itu, Sinta di kamar kembali menggeliat kesakitan. Suaranya lirih memanggil ibunya. "Bu, tolong, panas sekali." Ratna berlari ke kamar, memeluk anaknya. "Sabar ya nak, ibu ada di sini." Pak Budi berdiri di pintu kamar, menatap Ratna dan anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Rat. Tapi satu hal jelas, kita sudah masuk ke jerat yang dalam. Dan aku takut, tumbalnya anak kita sendiri." Ratna menunduk, hatinya hancur. Ia sadar, jalan yang sudah ia pilih tidak bisa ditarik kembali begitu saja. Dan sejak malam itu, kehidupan rumah tangga mereka tak lagi sama. Sejak malam rahasia itu terbongkar, suasana rumah Ratna berubah drastis. Pak Budi hampir tidak pernah lagi berbicara lembut padanya. Semua percakapan hanya singkat, dingin, penuh amarah yang ditahan-tahan. Namun meski dihantui rasa bersalah, Ratna tidak bisa lepas dari jeratan yang sudah ia jalani. Setiap pagi ketika membuka HP, ia selalu mendapati ada tambahan saldo misterius di rekeningnya. Uang itu mengalir begitu saja, seakan menantang dirinya untuk terus dipakai. Suatu malam, ketika Ratna mencoba menolak keinginan untuk membuka aplikasi judol, tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. "Mainlah, uang itu untukmu. Jangan sia-siakan." Ratna sontak menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang tamu yang sepi dengan lampu redup. Tubuhnya gemetar, tapi jari-jarinya justru bergerak membuka aplikasi. Dan benar saja, setiap taruhan yang ia pasang selalu menang. Di kamar, Pak Budi mendengar suara lirih dari ruang tamu. Ia keluar dengan wajah murka. "Ratna, kamu masih aja main itu? Kamu nggak kasihan sama anak kita?" Ratna buru-buru menutup HP, wajahnya pucat. "Mas, aku nggak bisa berhenti. Uang itu terus ada, Mas. Kayak ada yang maksa aku buat main." Pak Budi mendekat, suaranya meninggi. "Itu bukan rezeki, Ratna. Itu jerat. Kamu pikir setan kasih kamu uang gratis? Lihat anak kita. Dia yang jadi bayarannya." Ratna menangis, lututnya lemas. "Aku tahu, Mas. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa. Seolah ada yang ngendaliin aku. Kalau aku coba nolak, kepalaku sakit, telingaku berdenging." Pak Budi terdiam sejenak, wajahnya dipenuhi rasa takut. Ia sadar istrinya sudah masuk terlalu dalam. Sementara itu, kondisi Sinta semakin memburuk. Malam-malam tubuhnya selalu panas dingin, matanya kadang terbuka tapi kosong, seperti ada yang menguasai dirinya. Ratna sering mendengar anaknya merintih sambil berkata, "Bu, jangan biarkan mereka bawa aku." Ratna hanya bisa memeluknya erat, air matanya jatuh tanpa henti. Suatu malam, Ratna kembali bermimpi. Sosok tua berjubah hitam menatapnya dari balik kabut, kali ini dengan wajah jelas. Kulit keriput, mata merah menyala, dan gigi hitam terseringai. "Kau sudah merasakan manisnya, Ratna. Tapi kau lupa janji. Kau harus menyiapkan pengganti. Kalau tidak, kami akan mengambil yang ada di rumahmu." Ratna terbangun dengan teriakan keras. Pak Budi langsung menghampirinya. "Mimpi itu lagi, Rat?" Ratna hanya mengangguk sambil menangis histeris. "Mas, mereka mau ambil anak kita. Mereka mau Sinta." Pak Budi menggenggam bahunya kuat-kuat. "Kalau gitu kita harus lawan, Rat. Jangan biarkan mereka menang. Tapi aku nggak tahu caranya." Ratna menunduk. Tubuhnya gemetar. Dalam hatinya ia sadar, jalan keluar semakin menutup. Ia sudah terikat janji gelap, dan bayangan tumbal kini semakin nyata. Dan malam itu, Ratna mulai menyadari, dirinya bukan lagi pengendali, melainkan hanya bidak yang digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Malam itu Ratna duduk di teras rumah, tubuhnya lunglai. Hujan baru saja reda, tapi udara terasa pengap. Ia menatap kosong ke jalan gelap di depan rumah. Pikiran tentang mimpi semalam terus menghantui. Kata-kata sosok berjubah hitam terngiang jelas. "Kami akan mengambil yang ada di rumahmu." Tiba-tiba HP Ratna bergetar. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal masuk. "Datang lagi ke tempat kemarin. Ada yang harus kau lakukan." Ratna membeku. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Juru kunci di Gunung Kawi. Esok harinya,
Ratna pamit ke Pak Budi dengan alasan ada acara arisan lagi. Pak Budi menatapnya penuh curiga. Rat, jangan bohong lagi sama aku. Kamu mau kemana sebenarnya? Ratna menghindari tatapannya. Mas, aku cuma butuh sedikit waktu. Percaya sama aku. Pak Budi menghela napas berat. Percaya gimana? Kalau tiap kali kamu pergi, anak kita makin sakit. Ratna tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk dan berlalu dengan air mata menetes. Sore itu, Ratna kembali ke Gunung Kawi. Kabut menyelimuti jalan setapak. Sesampainya di rumah Joglo juru kunci, ia langsung disambut dengan tatapan tajam. Ratna, waktumu hampir habis. Suara juru kunci serak tapi tegas. Ratna menelan ludah. Mbah, kenapa anak saya yang sakit? Kenapa bukan saya saja yang kena? Saya rela, asal jangan anak saya. Juru kunci menggeleng pelan. Begitulah syaratnya. Rezeki yang kau minta bukan cuma milikmu. Ada penyeimbang yang harus diserahkan. Ratna memohon, suaranya bergetar. Tolong mbah, apa enggak ada cara lain? Juru kunci menatapnya lama, lalu berkata lirih. Kalau kau ingin menunda, ada satu ritual tambahan. Tapi syaratnya lebih berat. Ratna mengangkat wajahnya dengan mata sembab. Apa itu mbah? Bawa sesuatu yang berasal dari keluargamu sendiri. Darah dagingmu, bisa potongan rambut, kuku, atau darah. Itu sebagai pengikat. Kalau kau sanggup, tumbal besarmu bisa ditunda. Ratna tercekat, tubuhnya gemetar. Mbah, ini artinya sama saja. Saya tetap menyerahkan keluarga saya. Juru kunci menatapnya tajam. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Nduk. Tidak ada jalan kembali. Pilih, serahkan tanda kecil sekarang, atau biarkan tumbal besarmu diambil secepatnya. Ratna menunduk. Air matanya jatuh deras. Hatinya seperti diremas. Ia tahu, apapun pilihannya, keluarganya tetap dalam bahaya. Dengan suara parau, ia berbisik, Baik mbah, saya akan lakukan. Malamnya, Ratna pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di samping Sinta yang masih sakit. Dengan tangan gemetar, ia menyisir rambut anaknya. Setiap helai yang jatuh ke sisir, ia kumpulkan diam-diam. Pak Budi yang melihat tingkah itu heran. Ratna, kamu ngapain kumpulin rambut anak? Ratna tergagap, buru-buru menyembunyikan. Enggak mas. Katanya biar enggak bikin kotoran menumpuk. Pak Budi mengerutkan dahi, tapi tidak banyak bicara. Namun hatinya semakin curiga. Sementara itu, Ratna terus menangis dalam hati. Ia tahu betul, setiap helai rambut itu bukan sekadar sampah, melainkan bagian dari perjanjian kelam yang makin menjeratnya dalam lingkaran pesugihan. Dan sejak malam itu, bayangan penagih tumbal semakin sering muncul di rumah mereka. Malam Jumat Kliwon, hujan rintik-rintik turun sejak sore, membuat suasana rumah Ratna semakin mencekam. Angin membawa bau tanah basah bercampur samar aroma kemenyan, padahal tak ada dupa yang dinyalakan. Ratna duduk di tepi ranjang menatap Sinta yang masih terbaring lemah. Di tangannya tergenggam erat plastik kecil berisi helai rambut anaknya, hasil dari ritual tambahan yang ia jalani. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tiba-tiba, dari jendela terdengar bisikan lirih, seolah ada seseorang yang berbicara langsung ke telinganya. Ratna, waktunya semakin dekat. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Ratna menutup telinganya dengan kedua tangan. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Pak Budi yang sedang memperbaiki lampu di ruang tamu mendengar suara Ratna. Ia segera masuk. Ratna, kamu ngomong sama siapa? Ratna buru-buru menyeka air matanya. Enggak mas, aku cuma berdoa. Pak Budi menghela napas berat, tapi ia tahu istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Menjelang tengah malam, suara langkah kaki terdengar di teras rumah. Ratna beringsut perlahan, membuka pintu sedikit. Sekilas, ia melihat bayangan tinggi kurus berdiri di halaman. Matanya merah menyala. Ratna terjerembab ke lantai, tubuhnya lemas. Ya Allah, jangan malam ini. Bayangan itu bergumam dengan suara berat menggema. Berikan darah atau kami ambil seluruhnya. Ratna menjerit kecil.
Tiba-tiba di kamar Sinta meronta dengan tubuh kejang-kejang. Pak Budi panik. "Ratna, cepat sini. Anak kita." Ratna berlari masuk, memeluk anaknya yang menggigil. Air matanya jatuh bercampur keringat dingin. "Ya Allah, jangan anakku, ambil aku saja." Namun bisikan itu kembali terdengar, lebih keras. "Bukan kau yang kami inginkan. Tumbal darah harus dari garis keturunanmu." Pak Budi mendengar suara itu samar-samar, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Ratna dengan mata terbelalak. "Ratna, astagfirullah, jadi benar ini semua gara-gara pesugihanmu?" Ratna menangis histeris, mengguncang tubuh anaknya. "Aku nggak mau, Mas. Aku nyesel. Aku nyesel." Malam itu rumah mereka seperti neraka. Lampu berkedip, suara ayam berkokok bersaut-sautan, dan bau anyir darah entah dari mana tercium di seluruh ruangan. Pak Budi memeluk Ratna dan anaknya erat-erat. "Kita harus keluar dari rumah ini. Kalau enggak, mereka bakal ambil Sinta sekarang juga." Ratna terisak, tubuhnya gemetar. "Tapi, kemana kita bisa lari, Mas? Mereka selalu ngikutin." Di luar, bayangan tinggi itu masih berdiri. Tak bergerak, hanya menunggu. Dan malam itu, keluarga kecil ini sadar. Mereka sudah masuk ke dalam permainan gelap yang tak bisa lagi mereka hentikan. Sejak malam mencekam itu, kehidupan keluarga Ratna benar-benar kacau. Pak Budi yang sebelumnya masih berusaha sabar, kini semakin sering marah. Setiap hari ia pulang kerja dengan wajah muram, lalu hanya duduk termenung di kursi. Sementara itu, kondisi Sinta makin memburuk. Tubuhnya kurus, matanya cekung, sering mengigau di malam hari. Kadang-kadang ia berteriak histeris, "Jangan bawa aku, jangan!" Ratna hanya bisa memeluknya erat sambil menangis, merasa tak berdaya. Di luar rumah kabar mulai beredar. Tetangga-tetangga mulai bisik-bisik melihat perubahan keluarga Ratna yang drastis. Dulu miskin, sekarang tiba-tiba bisa belanja emas. Tapi anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, kasihan. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu semua. Bisikan itu sampai ke telinga Pak Budi. Malam itu ia meledak. "Ratna, kamu puas sekarang? Gara-gara kamu, aku dibilang orang-orang ikut main pesugihan. Aku malu, Rat. Malu." Ratna hanya bisa terisak. "Mas, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Tapi aku nggak tahu gimana cara keluar dari semua ini." Pak Budi menatapnya dengan mata merah. "Kalau kamu benar-benar nyesel, harusnya kamu nggak pernah mulai. Sekarang apa? Anak kita jadi korban. Aku kehilangan pekerjaan karena banyak utang, dan hidup kita hancur." Ratna tercekat. Ternyata benar. Hari itu Pak Budi diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap sering lalai dan banyak masalah. Semua berawal dari hari ketika mereka mulai berlimpah uang. Uang yang dulu mengalir deras kini justru lenyap. ATM kosong, tabungan habis, tapi gangguan gaib tidak pernah berhenti. Malam-malam, suara gamelan samar terdengar dari halaman. Bau kemenyan makin sering masuk ke rumah tanpa sebab. Suatu malam, Ratna bermimpi lagi. Sosok tua berjubah hitam itu menatapnya dengan senyum keji. "Kau sudah merasakan manisnya. Kini waktunya lunas. Kau tidak bisa lari." Ratna terbangun dengan jeritan. Pak Budi langsung bangun, mengguncang bahunya. "Ratna, sampai kapan ini mau terus? Kalau kamu masih milih diam, aku bakal bawa kita semua keluar dari rumah ini. Biar nggak ada yang tersisa di sini." Ratna menunduk, tubuhnya lemas. "Mas, aku takut. Aku nggak bisa. Mereka ngikutin kemanapun kita pergi." Pak Budi mengepalkan tangan, marah bercampur putus asa. "Kalau gitu, berarti tinggal tunggu waktu sampai mereka ambil anak kita ya." Ucapan itu membuat Ratna menangis keras, memeluk Sinta yang sedang tertidur lemah. Ia sadar, semua yang ia lakukan demi keluar dari utang justru menjatuhkan keluarganya ke jurang yang lebih dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna mulai berpikir, mungkin satu-satunya jalan keluar hanyalah menyerahkan dirinya sendiri. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar, membuat rumah Ratna sesekali terang oleh kilatan cahaya. Ratna duduk di samping ranjang memandangi Sinta yang makin lemah. Nafas anak itu tersengal-sengal, kulitnya pucat.
Pak Budi berdiri di pintu kamar, wajahnya penuh lelah dan putus asa. Ratna, aku nggak tahu lagi harus gimana. Dokter bilang anak kita sehat, tapi jelas-jelas dia makin parah. Aku udah nggak sanggup lihat dia kayak gini. Air mata Ratna jatuh. Mas, semua salahku. Kalau aku nggak datang ke Gunung Kawi waktu itu, semua ini nggak bakal terjadi. Pak Budi menatap istrinya dengan tatapan tajam. Terus mau sampai kapan? Mau nunggu mereka ambil anak kita? Ratna menunduk, suaranya lirih. Aku udah mutusin sesuatu, Mas. Kalau memang harus ada tumbal, biar aku saja. Jangan anak kita. Pak Budi tersentak. Ratna, jangan ngomong ngawur. Kamu pikir itu solusi? Tapi Ratna hanya tersenyum samar, wajahnya pasrah. Mas, maafin aku. Aku udah terlalu jauh. Ini cuma satu-satunya jalan keluar. Menjelang tengah malam, Ratna diam-diam meninggalkan rumah. Ia berjalan sendirian di bawah hujan, menuju terminal untuk mencari kendaraan ke arah Gunung Kawi. Di tangannya, ia membawa plastik berisi sesajen sederhana. Sesampainya di kawasan keramat, kabut tebal menyelimuti. Pohon beringin tua berdiri angker. Ratna melangkah dengan kaki gemetar, tapi wajahnya sudah tidak ragu lagi. Di bawah pohon itu, ia duduk bersila menyalakan kemenyan. Bau asap menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok tua berjubah hitam muncul. Senyumnya keji, matanya merah menyala. Ratna, akhirnya kau datang juga. Apa yang kau bawa untuk kami? Ratna menunduk, air mata bercucuran. Ambil aku, tapi jangan anakku. Biarkan dia hidup, jangan ganggu keluargaku lagi. Sosok itu tertawa lirih. Pengorbanan yang mulia. Tapi kau tahu, perjanjian tidak bisa dibatalkan. Kau hanya menukar satu jiwa dengan jiwa lain. Ratna menutup mata, tubuhnya bergetar. Aku rela. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat kemenyan padam. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Pohon beringin bergoyang seolah menyaksikan prosesi itu. Ratna berteriak lirih, "Ya Allah, jaga anakku." Dan sesaat kemudian, tubuh Ratna terjatuh kaku di bawah pohon beringin. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, tapi bibirnya masih menyisakan senyum tipis. Keesokan paginya, warga menemukan jasad seorang perempuan tergeletak di kaki Gunung Kawi. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya ada bau kemenyan pekat di sekitarnya. Berita itu segera sampai ke telinga Pak Budi. Dengan hati hancur, ia menjemput jasad istrinya. Sinta yang sebelumnya sakit keras, perlahan mulai pulih. Seolah-olah sesuatu yang menghantuinya telah lepas bersama kepergian ibunya. Di pemakaman sederhana, Pak Budi berdiri dengan mata sembab, memandang liang lahat yang menutup tubuh istrinya. Ratna, semoga Allah mengampuni semua salahmu. Aku janji, aku akan jaga anak-anak kita. Sejak hari itu, keluarga kecil itu berusaha bangkit lagi. Tapi cerita tentang Ratna yang ATM-nya terisi sendiri setelah ke Gunung Kawi, terus beredar di kampung mereka. Sebuah peringatan kelam bagi siapapun yang mendengar. Karena pada akhirnya, segala kekayaan yang datang dengan jalan gelap akan selalu menuntut bayaran yang lebih mahal dari yang bisa kita sangka. Tamat.